Lagi dan lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Hadirnya kita di Masjid As-Syukur untuk melaksanakan salat subuh hakikatnya bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah mengerjakan kebaikan-kebaikan, maknanya hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada amalan yang lebih utama dalam agama melainkan sholat fardu yang dilakukan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yubghidu kulla ja'jariyin jawajin sakhatin bil aswab. Sesungguhnya Allah itu benci setiap orang yang kasar. Orang yang kasar ini memiliki watak yang tidak baik, ya, tidak bisa lemah lembut dalam berbicara. Kalau bicara itu terlalu kasar. Kemudian banyak makan, ya. Jawajin juga nih maknanya banyak makan. Makan itu boleh dalam agama, tapi kalau sudah kebanyakan itu yang dilarang. Dalam arti dilarang di sini tidak sampai diharamkan. Cuma kalau sampai orang itu makan itu makruh. Orang kalau makan kenyang sampai apa itu makruh. Makanya banyak makan, kebanyakan itu salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita makan ini jangan sering terlalu kekenyangan. Kecuali kalau memang kita makan bareng-bareng, kemudian tidak ada yang menghabiskan, kecuali kita yang mau menghabiskannya, ini nggak jadi masalah. Karena daripada mubazir dibuang, lebih baik kita makan sampai kenyang. Itu beda lagi. Akan tetapi kalau kita ini memang sudah diniatkan mau makan sekenyang-kenyangnya, itu yang dibenci oleh Allah. Makanya Nabi itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita ini kalau nggak sampai makanan ke leher itu ya nggak berhenti. Kemudian sakhati bil aswaq, suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Ya, orang tuh walaupun di pasar ya usahakan tuh jangan sampai berteriak-teriak, ya, menteriakan harga semurah-murahnya, obrol.
10.000, 10.000, 10.000, sambil teriak-teriak. Biasa saja, walaupun ya menjual harga barangnya 10.000 di obral, tapi jangan sampai teriak-teriak. Karena teriak-teriak di pasar ini salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, pasar itu tempatnya setan. Pasar itu tempatnya setan. Kalau orang memang ibadah atau zikir di masjid itu biasa. Tapi kalau orang itu di pasar kok masih bisa ingat kepada Allah, ini yang luar biasa. Makanya pahala orang yang masuk pasar ini pahalanya besar kalau dia berdoa. Apa doanya orang yang masuk pasar? La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang baca doa tersebut ketika masuk pasar mendapatkan 1 juta kebaikan. Diampuni 1 juta derajat. Ya, bukan diampuni 1 juta dosa. Mendapatkan 1 juta kebaikan, dinaikkan 1 juta derajat. Allahu Akbar. Jadi dosa-dosa kita ini 1 juta itu diampuni oleh Allah. Mendapatkan 1 juta kebaikan, dinaikkan 1 juta derajat. Ketika sahabat mendengar hadis ini, maka sahabat langsung beramai-ramai pergi ke pasar. Beramai-ramai pergi ke pasar. Maka penjual, ya orang-orang penjual yang di pasar itu tanya, kamu datang ke pasar nggak ada yang dibeli, cuma datang aja? Kata sahabat yang datang ke pasar, saya memang datang ke sini bukan niat beli, cuma mau mengamalkan hadis. Orang masuk pasar kalau membacakan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni 1 juta dosa, mendapatkan 1 juta kebaikan, dinaikkan 1 juta derajat. Jadi kalau kita ini ngajak istri kita ke mall, ya cuma datang doang ke mall, nanti keluar lagi. Nanti kalau istri kita tanya, Pak, kenapa cuma masuk doang, nggak ada yang dibeli? Ya kita mau ngamalkan hadis. Ya, ajak istri kita ke Burma, ajak ke Burma. Sudah masuk ke Burma, keluar lagi. Ya, nanti kalau istri kita nanya kenapa nggak ada yang dibeli, nah, kita kan cuma ngamalkan hadis, ya, supaya dosa kita ini 1 juta diampuni oleh Allah. Jadi mau cari pahala tuh gampang. Kenapa kok besar pahalanya? Karena jarang ya orang yang masuk pasar, masuk mall, Burma membaca doa ini, jarang yang ingat, betul nggak? Coba ini udah dengar hadisnya, kalau kita ke Burma ingat nggak kira-kira? Kalau nggak percaya tanya Mas Yamin. Udah pernah dengar hadisnya, tapi kalau masuk Burma lupa, betul nggak? Jujur aja Mas. Nah, jadi karena saking besarnya pahala, sehingga ya setan pun nggak nerima, wah nggak ridho nih kalau orang tuh masuk pasar kok sampai baca doa itu, nggak ridho. Makanya sahabat begitu dengar hadis itu langsung cepat-cepat ke pasar, takut pokok. Ya, datang ke pasar walaupun tidak ada barang yang dibeli, hanya saja ingin mengamalkan hadisnya. Karena 1 juta dosa diampuni, coba. Ya, 1 juta ini kan banyak. Belum lagi kebaikan. Kita ini dalam sehari semalam belum tentu mendapatkan 1 juta kebaikan. Ya, belum tentu mendapatkan 1 juta derajat. Makanya nanti kembali dari asyukur boleh dipraktekin. Ya, datang kemana? Ke Gede Bage, sampai ke sana balik lagi. Kenapa nggak dibeli? Pak Ganda, kok nggak ada beli apa-apa? Ya, saya mau ngamalkan hadis. Ya, hadis. Insyaallah ya. Makanya orang kok sampai teriak-teriak di pasar, ini orang yang dibenci oleh Allah. Ya, jangan teriak-teriak, sudah pasar itu tempatnya setan.
ditambah lagi kita nih teriak-teriak. Setan yang lihat senang nggak kira-kira? Wah, ini koncoku nih teriak-teriak. Usahakan jangan sampai teriak-teriak. Walaupun ya kita mengobrol barang kita dengan harga murah. Ya biasanya orang tuh kalau teriak tuh pas ngobrol. Pas ngobrol. Kalau enggak ngobrol tuh kan diem. Tapi kalau udah ngobrol ya 10.000 tilu, 10.000 tilu. Apa kok 10.000 tilu? Teriak-teriak. Orang penasaran. Ya ternyata yang 10.000 tilu itu bukan bajunya, ya kan, celana dalam, ya itu kepancing aja supaya orang mau beli. Dikira tuh bajunya yang 10.000 tilu, tulisannya 10.000 tilu. Masya Allah, Akbar. Jangan sampai teriak. Kebun jifatin bil lail, seperti bangkai di malam hari ini juga Allah sangat benci. Maksudnya seperti bangkai di malam hari ini apa? Ya dia tidur sampai tidak menggunakan adab-adab tidur. Walaupun kita tidur semalaman suntuk, ya tidur semalaman suntuk. Tapi kalau pakai adab-adab itu dinilai orang yang sedang berzikir kepada Allah. Karena orang yang sebelum tidur dia dalam keadaan wudhu, kalau dia meninggal dunia maka malaikat Jibril pun akan menemani dia ketika sakaratul maut. Ruhnya itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini kalau orang sebelum tidur dalam keadaan wudhu, kemudian doa, ya doa sebelum tidur, syukur-syukur sempurnakan membaca ayat surat Al-Fatihah, terus surah ayat kursi, kul ya ayyuhal kafirun, kemudian 3 kul, huwallahu ahad, kul rabbil falaq, kul rabbin nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Andaikan kita ini santet itu nggak akan bisa mengenai diri kita. Itu adab-adab tidur, baca ayat kursi dulu, ya. Ya walaupun tidur kita ini semalaman suntuk, habis sholat isya pulang ke rumah langsung tidur, bangun-bangun iqomat. Walaupun bangunnya iqomat, ya tapi dia pakai adab-adab tidur, dinilai ibadah oleh Allah. Maka jangan tidur seperti bangkai, asal nempel brak terlentang lah, ya, atau tengkurap. Nah itu termasuk posisi tidur yang dimakruhkan adalah posisi tidur tengkurap, ya. Posisi tidur tengkurap ini dimakruhkan. Tidak boleh bagi laki-laki tidur tengkurap, itu tidak baik, kecuali wanita. Kalau wanita itu boleh tengkurap. Kemudian terlentang, itu juga tidur terlentang bagi laki-laki tidak baik. Tidurlah seperti posisi orang meninggal dunia, ya seperti mayit ketika dimasukkan ke liang lahat, itu posisinya miring menghadap kiblat. Itu tidur yang disunahkan. Insya Allah kalau posisi tidur kita seperti mayit, posisinya itu kalau mimpinya itu mimpi yang baik, ya mimpi yang indah. Kalau posisi tidur kita menghadap kiblat, kemudian kaki dan tangannya seperti mayit di liang lahat, itu sunnah. Ya jangan sampai kita ini tidur asal telentang saja, itu seperti bangkai di malam hari. Asal tidur, padahal tidur ini kan waktunya lumayan paling banyak, dari waktu makan, waktu ngobrol, waktu kerja. Kadang waktu tidur ini waktu yang paling banyak kita buang begitu saja. Kalau tidur jam 8, bangun jam subuh berapa jam coba Mas Yamin? Tidur jam 8, bangun jam 4. Udah berapa jam? 8 jam. 8 jam kita dibuang begitu saja tanpa mendapatkan pahala sedikit. Coba rugi kan? 8 jam kali seminggu udah berapa? Ya, kali sebulan sudah berapa? Makanya Masya Allah, berapa
tahun kita telah menyia-nyiakan waktu tanpa dinilai ibadah oleh Allah gara-gara kita tidur tidak memakai adab. Maka tidur pakai adab ini penting. Ya, pakai dalam keadaan wudu, membaca ayat-ayat Al-Quran, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diisapkan ke seluruh tubuh supaya kita dijaga oleh Allah dari keburukan-keburukan termasuk santet. Kemudian ditambah lagi yaitu zikir Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, jadi genap 100. Ya, kemudian ditiupkan juga telapak tangan, kemudian diusapkan ke tubuh kita sambil mijit-mijit dikit. Itu nanti bangun tidur badan kita akan segar kembali. Ini termasuk pesan almarhum kiai saya ketika saya mau ditugaskan selama perjalanan 1 tahun dakwah. Selama 1 tahun tuh nasihat beliau itu cuma satu, itu zikir Fatimah jangan ditinggalkan supaya badan kita selalu fresh, ya, selalu fresh. Walaupun ya kita tidurnya itu sedikit, tapi kalau sebelum tidur kita pakai zikir Fatimah, bangun tidur tuh terasa tidur itu lama, ya, merasa puas. Ini kalau zikirnya Fatimah, khususnya ibu-ibu ya, karena ini zikir Fatimah ya ini didapat dari Siti Fatimah itu sendiri. Apalagi ibu-ibu yang mungkin capek ngurus anak, nyuci pakaian, masak dari pagi sampai malam, belum lagi ngelonin anaknya, udah anaknya tidur ngelonin bapaknya lagi capek, betul nggak? Ya, kalau ngelonin anaknya nih kan ya masih mending lah. Kalau ngelonin bapaknya ini loh, ya kalau anaknya nyusu kan paling dikit, oh, bapaknya kan kalau nyusu nyosor gitu. Nah ini ya bagi ibu-ibu nih harus zikir Fatimah jangan ditinggal ya, supaya bangun pagi hari itu segar bugar, aktivitas kembali, ngurus lagi anak, masak, nyuci. Memang paling berat tuh ya memang ngurus rumah tangga ya. Kalau nggak percaya tanya itu Pak Jimmy. Mana Pak Jimmy, ada nggak? Enggak ada. Kalau orang tuh bisa milih antara kerja dengan ngurus rumah tangga, orang tuh akan lebih milih kerja tuh enak, walaupun ya berjam-jam, apalagi di kantor ya, kanan kirinya orang-orang gelis-gelis ya, siapa yang nggak betah? Yang dilihat tuh orang-orang pakaian rapi ya, betul nggak? Ya, wangi-wangi, istri di rumah ya rambut acak-acakan, bau ketiak ya, tambah lagi bau asap ya. Maka yang dipuji-puji itu, kamu itu nggak seperti teman saya yang di kantor. Ya iyalah, di kantor itu kan pakainya rapi memang kerja. Coba yang di rumah kalau ganti pakaian seperti pakaian di kantor, wah lebih hebat lagi. Betul nggak? Nah ini ya, jangan sampai kita nih menyia-nyiakan waktu, khususnya tidur di malam hari. Karena nih tidur malam hari cukup waktu yang lama ini ya, sampai 8 jam kalau nggak dinilai ibadah, wah kita ini rugi. Kemudian Nabi mengatakan himarin bin nahar, seperti keledai di siang hari. Tahu keledai di siang hari ya, yang dipikir itu ya makan, cari rumput, nggak mikirkan kanan kirinya. Kalau ada rumput ya yang dia pikirkan dia bagaimana dia bisa makan, nggak memikirkan ya teman-teman yang lain apakah sudah makan atau belum gitu. Yang namanya juga keledai, betul nggak? Masa ada keledai ketika mau makan rumput dia bilang ke teman-temannya, "Dai, ini di depan saya ada rumput, silahkan makan, saya biar belakangan." Nggak mungkin kan? Keledai itu sifatnya gitu ya, nggak memikirkan teman-temannya, mungkin dia sendiri yang kenyang tuh keledai ya. Kita ini jangan seperti keledai tanpa memikirkan orang lain ya. Minimal ya kalau kita nggak bisa bantu dengan berupa makanan atau uang, paling tidak membantu dengan doa. Insyaallah jangan sampai hidup ini yang dipikirkan diri kita sendiri.
Kemudian yang terakhir, alimil amri dunia bi amri dunia, jahilin bi amril akhirah. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang pandai dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Masya Allah. Jadi orang yang ya minimalnya ya masalah agama nih sedikit kita nih bisa lah. Seperti baca Al-Quran ya. Jangan sampai kalau masalah urusan dunia ini kita jago, hitung-hitungan jago, pinter bisnis, pinter usaha, pinter, pokoknya ya jagolah dalam bisnis itu jago. Tapi suruh baca Al-Quran orang iso, nah ini gimana nih? Ya, ini orang termasuk yang dibenci. Pinter dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Ya minimal ya kita nggak sampai buta-buta huruf lah. Huruf alif tuh tahu ya, huruf alif tahu, ba itu tahu. Jangan sampai mana huruf ba, nah nanti ditunjuknya huruf ya. Mana huruf ya, ditunjuknya huruf sa. Wah ini namanya kacidak ya terlalu lah, sampai huruf aja nggak tahu. Masya Allah. Kalau urusan dunia pinter dia. Nah, ini orang yang dibenci oleh Allah adalah ya pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Nah, Masya Allah. Maka kita nih berusaha sebagai orang beriman untuk menjadi yang lebih baik semampu kita, supaya kita nih ya tidak dibenci oleh Allah. Ya, berusaha untuk belajar, ada peningkatan walaupun cuma alif ba ta sa ya. Alif ba ta sa ini jangan remehkan, walaupun alif ba ta sa kalau diterima oleh Allah kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena kata Nabi, khairun nasi man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau ingin tahu sebaik-baik orang, dilihatlah orang kalau mau belajar atau mengajar, itu kata Nabi sebaik-baik orang. Jangan melihat alif batasanya. Dalam satu kitab pernah saya ceritakan, ada orang tua ya yang hari-hari itu maksiat. Tapi begitu meninggal dunia, anaknya itu sama ibunya diajak untuk belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang tuanya yang sedang diadab oleh malaikat Munkar Nakir langsung berhenti. Allah perintahkan malaikat Munkar Nakir untuk menghentikan siksaannya. Kenapa? Karena anaknya telah belajar Al-Quran. Kata Allah, aku malu orang tuanya disiksa sedangkan anaknya belajar kalamku. Masya Allah. Ini pelajaran ya. Ya, Masya Allah. Makanya sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar, walaupun kita ini sudah aki-aki, sempatkan belajar. Apa susahnya belajar? Walaupun ya bertahun-tahun nggak ada peningkatan, sampai terus alif batasa itu aja diulang-ulang. Ya, itu sudah lebih baik. Yang dikatakan sebaik-baik manusia. Nah, disitulah orang di akhirat baru terasa pengorbanan orang tua untuk anaknya menjadi pengusaha, menjadi ahli bisnis. Ternyata sia-sia kalau anaknya ya tidak tahu masalah agama. Ini hati-hati ya. Orang tua akan tahu sukses yang sebenarnya ketika orang tua itu memiliki anak yang soleh. Jangankan ya ahli agama, anaknya cuma belajar Bismillahirrahmanirrahim saja, itu orang tua yang tadinya disiksa dihentikan oleh Allah. Kebayang nggak kira-kira kalau anaknya tuh mengajarkan hadisnya, ayatnya, dakwahnya ke orang-orang, ya itu pahalanya ngalir ke siapa? Ke orang
tuanya. Itulah orang tua baru akan tahu, oh alhamdulillah kesuksesan orang itu ya ketika memiliki anak yang soleh. Makanya ya jangan sampai kita urusan dunia itu pinter, dalam urusan akhirat ini paling bodoh. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Siapa tadi? Orang yang kasar, banyak makan, suka berteriak-teriak di pasar, seperti bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pandai dalam urusan dunia dan bodoh dalam urusan akhirat. Maka ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita niat untuk mengamalkannya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.